ini, pohon kecil yang berpegangan pada tanah. Kegiatan ini dulu terasa menenangkan. Suara tanah yang tergali, pelan dan lembut. Sederhana, tetapi cukup untuk membuat kampung kami terasa hidup. Ibu yang mengajarkan hal ini kepadaku. Ia pernah berkata bahwa selama masih ada pohon yang tumbuh, berarti kami masih punya sesuatu yang dapat dijaga. Aku lahir di sebuah kampung yang dikelilingi oleh hutan. Udara pagi terasa dingin hingga menembus dada. Kabut turun perlahan dari perbukitan dan sungai mengalir jernih seperti kaca. Kami tidak memiliki banyak, tetapi kami tidak pernah merasa kekurangan. Hutan berdiri tegak di sana, diam dan tinggi, seolah menjadi penjaga yang tidak pernah tidur. Kami percaya bahwa selama hutan itu masih ada, kampung kami akan tetap aman. Namun, suatu sore, orang-orang yang tak aku kenal datang. Mereka berdiri di batas hutan dan memandang pohon-pohon seolah sedang menilai setiap pohon yang berdiri di sana. Cara mereka memandang berbeda dengan kami. Tidak seperti melihat sesuatu yang hidup, tetapi seperti melihat sesuatu yang bisa diambil. Hei, jangan ditebang sembarangan. Hutan itu penahan air kita. Kalau rusak, kita semua yang akan kena. Tidak apa-apa. Kalau dari dulu juga begitu. Tinggal tanam lagi kan? Dan aku memilih diam. Padahal aku tahu, aku menyadari terlalu banyak pohon yang hilang. Hari-hari berubah tanpa terasa. Suara mesin mengudara menggantikan angin. Satu pohon tumbang, lalu satu lagi, lalu semakin banyak. Kami tahu, kami melihat, tetapi kami tidak berbuat banyak. Bahkan ketika batang-batang besar itu diangkut pergi, kami hanya menonton. Seolah itu bukan kehilangan. Suatu hari, aku berdiri di dekat pohon yang baru saja tumbang. Diam, besar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang bahkan tidak sempat aku pahami. Aku bisa mengerti. Aku hanya tidak berniat mengerti. Sejak itu, kampung kami mulai berubah. Matahari terasa lebih panas. Angin tidak lagi sejuk. Dan sungai-sungai mulai menjadi keruh. Tetapi orang-orang masih tertawa. Masih berkata, semuanya akan baik-baik saja. Sudahlah. Nanti pun terbiasa. Sayangnya, kami benar-benar menjadi terbiasa. Hari itu hujan datang, berlanjut seakan tanpa henti. Malam itu, aku terbangun karena suara dari arah hulu. Suaranya keras, seperti sesuatu yang baru saja dilepaskan. Hei, cepat keluar! Airnya naik. Masih ada orang di dalam. Masku, uangku. Tidak.
aku. Suaranya jelas dan sangat dekat. Aku meraih tangannya, aku menggenggamnya kuat, sangat kuat. Aku tidak ingin kehilangan itu. Lalu arusnya datang lebih kuat. Aku menahan, aku menarik, aku tidak melepaskannya. Aku tidak pernah berniat untuk melepaskannya, tapi kenapa? Kenapa tetap lepas? Kenapa licin sekali? Rasanya masih ada di tanganku. Kenapa sekarang hilang? Kenapa dia begitu cepat? Kenapa tidak ada yang bisa aku pegang? Kenapa semuanya hilang sebelum sempat aku selamatkan? Ibu! Ibu maaf! Ibu! Ibu! Aku berteriak berkali-kali lebih keras dari yang pernah aku lakukan, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab. Padahal biasanya dia selalu menjawab sejauh apapun dia. Orang-orang mulai bertanya, siapa yang salah? Hujan, sungai, atau nasib? Gerakan masa itu terus menggema seolah ini semua datang tiba-tiba. Padahal semua ini sudah dimulai jauh sebelum itu. Pagi datang, air surut, tetapi tidak ada yang benar-benar kembali. Tanah tertutup lumpur, rumah-rumah rusak. Dan ibu tidak kembali. Orang-orang terus bertanya, siapa yang salah? Akankah itu nasib? Namun kami tahu jawabannya. Kami terlambat mengakuinya. Karena jauh sebelum itu, kami lebih dulu kehilangan kepedulian. Padahal alam tidak pernah benar-benar mengambil. Dia hanya mengembalikan apa yang kita rusak. Jika suatu hari suara dari arah hulu itu datang lagi, aku tidak tahu apakah ada yang masih dapat diselamatkan. Mungkin nanti yang hilang bukan hanya rumah, tetapi kesempatan terakhir kita untuk belajar peduli. Ibu, lihat, pohon-pohonnya tertanam lagi. Tetapi rumahnya dan juga ibu tidak akan pernah sama lagi.